Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, jamaah Masjid Raudhatul Jannah, Riyadul Jannah nomor Raudhatul Riyadul ya, jamak berarti Riyadul Jannah yang dimuliakan oleh Allah. Sehat sedanten Bapak Ibu. Alhamdulillah nggih. Insyaallah ini pertama kalinya saya ngisi di sini nggih. Dan sebelum kita memasuki materi, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu, karena Rasulullah mengatakan al-arwah junudun mujannadah, faman ta'arafa iktalafa wa man tanakara ikhtalafa. Manusia itu memiliki jiwa-jiwa yang seperti prajurit-prajurit yang dikelompokkan sesuai dengan kompi-kompinya. Maka barang siapa yang saling mengenal, dia akan iktalafa, terjalin hubungan ta'liful qulub, saling terangkai hatinya. Dan barang siapa yang dia itu tidak saling mengenal, maka akan terjadi perselisihan di dalamnya. Biasanya kenapa kok kita ini kurang bisa akrab? Karena kita belum saling mengenal. Seandainya kita itu bisa duduk bareng, ngopi bareng, insya Allah kita akan jauh lebih akrab. Nah, terkadang kita itu sudah menjustifikasi gitu, belum terlalu kenal tapi sudah merasa orang ini nggak cocok sama saya gitu. Wong ki beda karo aku, misalkan ngoten. Nah, padahal kita semua adalah saudara gitu. Maka pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin di flyernya itu ditulis nama saya Abu Royhan gitu. Neng niku sanes nama asli. Itu nek dalam bahasa Arab namanya kunyah. Kunyah niku nek basa Jawane bapake sapa ngoten niku. Jadi kenapa kok saya
dipanggil Abu Royhan ya karena saya bapake Royhan atau aslinya Royhanah anake kula niku. Nek jenengan punya anak namanya Ahmad berarti jenengan bapake Ahmad, Abu Ahmad atau mboke Ahmad, ibune Ahmad niku Ummu Ahmad. Maka nanti akan kita dapati nama lain dari Ibunda Hajar itu Ummu Ismail, nama lain dari Ibunda Sarah itu Ummu Ishaq. Nah, maka dari itu nama saya sing asli niku Supriyadi gitu. Supriyadi Jawa banget, Jawa nih Supriyadi. Nek jarene bapake kula niku amarga laire pas bodo Kupat Riyadi nek wong Jawa niku. Makanya ditambahi su jarene apik nggih. Supriyadi niku wong sing apik laire ning pas bodo. Turine bapake kula ngoten gitu. Nah, kenapa kok bisa dipanggil Abu Raihanah dan atau Abu Raihan niku amargi kula ting Solo niku nek kerja enten sing saking barengan kalih tiyang Mesir gitu, wong Arab wong Mesir gitu. Nek kon ngundang Supri mboten saged gitu. Wong Arab niku nek kon napa niku ngucapke P niku mboten saged gitu. Nek rak Subri ya Sufri gitu. Dan itu berat di lisan mereka, abot gitu. Akhirnya karena anak saya jenenge rada ana ambu-ambune Arab gitu, Raihanah niku kan bahasa Arab itu. Dia lebih mudah kalau manggil saya Abu Raihanah gitu. Tapi kelama-kelamaan banyak yang manggil saya Abu Raihan. Akhirnya ya wis niku sing keagem gitu. Nggih Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, niku sekedhik perkenalan nggih gitu. Mohon maaf mungkin saya mencoba untuk pakai bahasa Jawi, bahasa Jawa, tapi ya rada campur-campur ngoten niku wong kula nggih mboten patos pinter basa Jawa gitu. Jadi mohon dimaklumi seandainya ada yang keliru nggih. Baik, sebelum masuk ke materi yaitu napak tilas keluarga Ibrahim nggih. Oh, enggak bisa, Pak. DMI. Oke. Harusnya udah nyambung itu. Iya, sambung. Tayyib. Semalam sebenarnya saya dari Solo, cuman saya sebenarnya sudah datang di Simo sejak kemarin malam Bapak Ibu. Karena istri saya orang mana itu namanya? Gunung. Ngertos gunung mboten? Walen mriko meleh ya, rada napa niku tesenten alas-alase sithik ngoten niku. Nah, tiyang mriku garwane kula. Jadi semalam saya tidur di sana dan Masya Allah terkaget-kaget saya itu. Bledeke banter banget nggih. Sewengi niku udane napa memang nek teng mriki niku udane ngoten niku? Apa memang lagi nek bengi bledeke banter? Nggih. Apa sing banter cuman teng ngene kula niki mriki mboten. Sami mawon nggih. Jek sak wilayah kok nggih gitu. Soale nek teng daerah kula kadang Kartosuro niku udan teng Pabelan mboten Jawa gitu. Lah semalam itu Masya Allah petirnya luar biasa. Anake kula ngantek ra iso turu itu, keweden gitu. Bledeke banter banget kados ning dhuwur sirah niku. Nah, ketika saya lagi bikin materi, nika ngajine santai mawon nggih. Mboten usah sepaneng-sepaneng subuh-subuh gitu. Kok ndak ngantuk malahan gitu. Jadi dalam bahasa Arab petir niku gluduk niku nek petir niku bahasa Arabe barkun, tapi nek gluduk nih sing swara gluduk gemuruh itu namanya ra'dun. Di dalam Al-Qur'an ada surat namanya Ar-Ra'du gitu. Nah, saya sempat karena waktu itu saya lagi bikin materi untuk pagi ini, saya sempat buka materi tentang tafsir surat Ar-Ra'd. Dan
di ayat yusabbihu bihamdihi ar-ra'du gitu. Wal malaikatu min khifatihi gitu. Nah, di situ saya dapati ada 4 hal atau 4 hadis yang berkaitan dengan ayat itu. Dan ini bisa jenengan amalke ketika kita dalam kondisi itu. Karena semalam saya ngamalkan hadis ini. Jadi yang pertama, sebuah hadis dari Imam Ahmad, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dulu niku kana idza sami'a ar-ra'da was-sawa'id qala Allahumma la tabtulna bi ghadabik wa la tulhikna bi adzabik wa afina qabla dzalik. Niku doane, Allahumma la tabtulna bi ghadabik. Ya Allah, janganlah engkau bunuh kami dengan kemarahanmu. Berarti di sini Rasulullah mengibaratkan atau memberikan khobar kepada kita bahwa petir, guntur, bleduk, mawa bledek niku tanda kemarahannya Allah. Nek hujan memang rahmat Bapak Ibu. Nek sampai ngetokke bledek, nah niku Allah tandanya marah kepada kita. Sehingga kita berdoa agar jangan dimatikan karena kemarahan Allah. Karena orang kalau meninggal, syukran jazakumullah, karena kemarahan Allah, maka itu bukan meninggal yang baik. Bukan berarti yang disambar bledek niku matine mboten apik, mboten nggih, sanes. Maksudnya orang kalau meninggal dalam kondisi mendapat amarah dari Allah niku kurang baik. Kemudian juga kita berdoa agar tidak dihancurkan karena petir tersebut. Dan kita juga berharap bahwa kita ini diampuni dosa-dosanya sebelum terjadi hal-hal tersebut. Ya, seandainya memang kedaden itu kesambar nopo-nopo, semoga kita sudah diampuni oleh Allah sebelum itu. Dan kita berharap Allah itu mengampuni segala dosa kita. Kenapa? Karena di dalam hadis qudsi Rasulullah mengatakan qala rabbukum azza wa jal, Allah pernah bilang, Rasulullah ngandani kita, Allah itu bilang, lau an abidi ata'uni la asqaituhum al-matar bil-lail. Nek seandainya hambaku semuanya taat kepadaku, nggak berbuat maksiat, niscaya akan aku turunkan hujan di malam hari. Maksudnya di sini hujan yang rahmat nggih. Karena hujan itu kados api. Nek sithik rahmat, nek kakean musibah itu. Nek banyu kakean niku dadi banjir, sawahe kerendem ra sida panen. Geni nek kegeden niku nggih dadi kebakaran. Rahmat itu ketika dia sesuai dengan takarannya Bapak Ibu. Nek melebihi batas maka dia sudah tidak bisa menjadi rahmat lagi. Maka Allah menjanjikan kalau semuanya taat kepadaku, niscaya malamnya tak kei udan dan siangnya matahari berjalan masih menyinari mereka. Walamma asma'tumuhum sautar ra'd, dan tidak akan walama asma'tuhum sautar ra'di, dan aku tidak akan memperdengarkan kepada mereka suara petir gitu. Berarti tandane fahmul mukhalafahe, nek kita taat kita nggak akan diweden-wedeni sama Allah dengan petir, nek terlalu banyak maksiat kita akan ditakuti Allah dengan petir. Itu tandanya kita harus introspeksi. Berarti kita dan masyarakat kita masih banyak berbuat kemaksiatan, sehingga disunahkan juga ketika kita itu kalau terjadi petir kita harus bertasbih. Tasbihnya gimana? Subhanalladzi yusabbihu
bihi ra'du wal malaikatu min khifati. Maha suci Allah yang petir ini sedang memuji dia, berzikir kepadanya, dan para malaikat itu takut kepadanya, takut kepada Allah maksudnya. Karena apa? Niki Bapak Ibu, kenapa kok kita itu nek ono petir kudu banyak-banyak tasbih? Rahasianya di hadis terakhir, yaitu Rasulullah mengatakan, idza sami'tumuhu, kalau kalian dengar petir, fadkurullah, zikir kepada Allah. Zikir sak zikir-zikire monggo, sing penting ingat Gusti Allah. Karena apa? Fa innahu la yusibu dzakiron, karena sesungguhnya petir itu tidak akan menyambar, tidak akan menimpa orang yang berzikir. Jenengan misal tesih teng sawah udan deres banyak zikir, yakin bahwa petir itu tidak akan menyambar hamba Allah yang berzikir. Mboten usah wedi kalih petir. Petir itu sama kayak kita, hamba Allah. Jenengan tesih nitih motor napa mobil udane deres banget, banyak-banyak berzikir dan yakin kepada hadis Nabi bahwa petir tidak akan pernah menyambar orang yang berzikir. Maka semalam saya nyuruh anak saya sama istri saya untuk banyak-banyak zikir gitu. Karena kok saya lihat kok kayaknya petir ning dhuwure kita pas gitu. Medeni banget semalam itu gitu. Jadi ngoten nggih. Ngaji niku napa sing penting enten sing dibawa pulang untuk diamalkan gitu. Gak apa-apa kita melenceng sedikit, ini insya Allah ilmu yang sedikit ini bisa jenengan bawa pulang dan diamalkan. Pokoknya nek mengkeh udan terus, kemudian petir kok kecelap-kecelap, yang pertama kita introspeksi, kita ini kok sampai dikasih Allah kayak gini, berarti harus banyak-banyak menambah ketaatan. Kemudian yang kedua, banyak-banyak berzikir, bertasbih. Subhanallah, subhanallah. Nek memang mboten saged doa-doa sing disunahkan, sing penting zikir subhanallah sing paling gampang. Nek subhanallah niku semuanya pasti bisa. Subhanallah, subhanallah. Dan yakin bahwa ketika kita berzikir niscaya Allah beri keselamatan, karena Allah sudah berjanji melalui lisan Rasulnya bahwa petir tidak akan pernah menimpa orang yang berzikir, dan Allah itu adalah zat yang paling menepati janji. Jadi ngoten Bapak Ibu, mboten usah wedi kalih petir gitu, karena petir itu adalah makhluk Allah sebagaimana kita. Thayyib niku mukadimah mengenai ar-ra'd. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai kehidupan Nabi Ibrahim. Napak tilas keluarga Ibrahim. Nah, namanya napak tilas itu mesti identik dengan sejarah. Karena nek saya searching di Google niku, napak tilas niku aslinya tapak tilas. Tapak tilas itu apa? Kita itu meniti jalan-jalan orang yang dulu pernah melewati jalan tersebut. Nah, tapi di sini banyak orang-orang yang mengkiaskan napak tilas ki ora kudu nekani nggon-nggon sing biasane dilewati orang yang ingin kita napak tilasi gitu. Karena napak tilas secara ilmu itu juga bisa. Artinya kita membuka literatur yang berkaitan dengan kitab-kitab, buku-buku, info-info yang berkaitan dengan orang yang ingin kita pelajari kehidupannya. Nah, kenapa saya pilih Nabi Ibrahim? Karena Ibrahim niku identik kalih syariat kurban. Jenengan niku mesti apal asal mulane kurban niku amarga Nabi Ismail disembelih kalih Nabi Ibrahim. Ning ketika pisaunya sudah mau gesek kulit lehernya, Allah ganti dengan domba yang besar itu. Karena Allah itu sebenarnya hanya ingin melihat sejauh mana ketaatan Ibrahim terhadap perintahnya. Allah tidak butuh dengan darah yang ditumpahkan.
Sehingga itulah yang menjadi pondasi Idul Kurban. Tapi kita sudah kenal napa dereng kalian Nabi Ibrahim niki? Harus kenal Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebutan Nabi Ibrahim itu bapak para nabi. Nek jenengan pingin ngertos gitu. Nabi sakderenge Nabi Ibrahim niku kan nggak banyak. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut. Nah itu 7. Nah nek Nabi Soleh sama Lut itu masih deket gitu. Bahkan Nabi Lut niku sak masa kalih Nabi Ibrahim cek ono duluran gitu. Di dalam sebuah ayat disebutkan hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin gitu. Sudah pernah dengar belum kamu mengenai kisahnya tamunya Nabi Ibrahim yang dimuliakan? Ini sebelum kita masuk ke ini saya ingin menggambarkan kejenengan Nabi Lut kalih Nabi Ibrahim niku sak leting, sak masa gitu. Jadi malaikat sebelum diutus oleh Allah untuk mengazab kaumnya Nabi Lut niku kaumnya diadab karena apa Bapak Ibu? Karena LGBT gitu. LGBT itu niku napa? Lesbian, gay, biseksual, transgender gitu. Tapi sing paling parah niku gay, sodom niku. Wong lanang seneng karo wong lanang. Sing sakniki niku tesih gencar-gencare niki, hati-hati. Niki bahaya banget gitu. Dosane gede dan di dalam Islam itu sangat tercela perilaku ini. Maka biasa hukumnya, hududnya, hadnya itu wong nek gay atau sodom gitu nggih. Sodom niku wong lanang seneng wong lanang sampai berbuat liwat. Liwat niku berhubungan seksual, melewati dubur laki-laki dengan laki-laki. Niku sing menapa niku sing dadi wedokan dibunuh, sing dadi lanangan nggih dibunuh gitu. Harus dibunuh karena ini penyakit menular Bapak Ibu. Dan biasanya orang itu kalau sudah menjadi korban dia akan juga menjadi pelaku. Rata-rata pelaku sodom itu karena dulu pernah menjadi korban. Kemarin saya dikirimi napa niku video, masya Allah di mall itu ada orang anak muda kaget gitu. Kok ning jero kamar mandi ono sikile papat gitu. Nek kamar mandi mall niku kan sikile niku diketokne gitu. Teng mall, teng bandara napa teng tempat umum niku biasane sikile ketok. Gen iso diketahui teng daleme enten tiyang napa mboten. Lha kok sikile papat gitu. Nah, terus dia pura-pura kencing sambil ngerekam gitu. Dan ternyata pertama keluar anak muda, yo ganteng wonge gitu. Terus let sedilut niku metu meneh wong lanang meneh gitu. Orangnya juga ganteng juga gitu. Nah, ini ternyata sekarang anak muda itu sudah banyak terjangkit penyakit sodom ini. Hati-hati, wong lanang seneng karo wong lanang. Dan hati-hati, dalam hal ini ada 3 golongan yang nanti akan sama-sama diadab oleh Allah. Yang pertama, sing ora setuju ning meneng wae niku dianggap setuju sama Allah, enggak amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, dia tidak pelaku gitu. Bukan pelaku tapi mendukung gitu. Kita kan harus toleransi, harus ini zamannya sudah zaman modern gitu. Orang berhak untuk melakukan apa yang dia inginkan selama tidak mengganggu orang lain. Nah, biasanya kan dalilnya ngoten niku. Nah, itu juga sama kedudukannya. Dan yang terakhir adalah yang pelakunya itu yang paling buruk. Nah, istrinya Nabi Lut itu dia masuk ke golongan yang dia tidak pelaku tapi mendukung. Dan dia juga mendiamkan gitu. Karena ketika diajak Nabi Lut pergi dia nggak mau, lebih milih bersama kampungnya, orang kampungnya. Hati-hati, maka untuk masalah ini kita harus tegas. Nah, sebelum malaikat itu diutus oleh Allah untuk menghancurkan kaum Lut,
Allah itu mengutus mereka malaikat, karena nggak satu tok, banyak, sekelompok malaikat untuk bertamu ke Nabi Ibrahim dalu-dalu gitu, malam-malam, karena dia punya visi gitu. Selain mau ngasih tahu bahwa dia itu ada perlu dengan Nabi Lut, dia juga ingin memberikan kabar kepada Ibrahim bahwa sebentar lagi istrinya Sarah itu akan mengandung, yang nanti akan lahir seorang anak yang namanya Ishak. Jadi Nabi Ibrahim itu malam-malam ketamuan gitu. Nah, Nabi Ibrahim ini termasuk orang sing paling bagus dan paling pinter dalam menjalankan syariat. Syariatnya niku entah di agama Islam ataupun agama sebelumnya, nek namanya tamu itu harus dimuliakan. Walaupun malam-malam, Nabi Ibrahim itu ijek sempet-sempetnya nyembelih sapi gitu, lembu gitu, sapi muda untuk disuguhkan kepada para tamunya, dimasakkan gitu, disuguhkan ke tamunya. Ternyata tamunya pada nggak makan gitu. Normale tiang niku nek musafir tamu dari jauh dikasih makanan yang terbaik niku do seneng, mau makan. Lah ini kok nggak mau. Kemudian Nabi Ibrahim mulai takut gitu. Ini siapa? Manusia atau bukan gitu. Nek jenengan ditamoni wengi-wengi diketok pintune kira-kira dibuka mboten? Durung karuan gitu. Karena ya siapa yang bertamu malam-malam itu. Dan nek enten tamu niku sunahnya disuguh dengan suguhan terbaik, jangan dianggur nih gitu. Itu tuntunan sejak syariat nabi-nabi terdahulu. Nah, ternyata malaikat ini menjelaskan bahwa kamu nggak perlu takut, kami ini adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk memberikan kabar bahwa sebentar lagi istrimu akan mengandung. Padahal nek jenengan mau tahu, Sarah itu dia sudah divonis menopause dan mandul gitu. Sarah itu sudah tua, Nabi Ibrahim juga sudah tua, terus sudah divonis nggak bakal punya anak. Nih dengan izin Allah bisa punya anak. Nah, niki Ibrahim sama Lut itu sakleting. Kemudian Nabi Ibrahim itu punya anak dua, atau yang biasa kita kenal dengan Ismail dan Ishak. Nah, Ismail dan Ishak. Nah, Ishak itu punya anak nanti namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub. Yakub niku nama lainnya Israel. Maka kita nggak boleh mencela Israel. Di Al-Quran itu yang dicela bukan Israel, tapi Bani Israel, anak turune Israel, Yakub, anak turune Yakub. Maka nek jenengan mendoakan keburukan itu jangan Israelnya, karena Israel itu punya dua makna. Niki nggih, orang-orang Israel itu yo mereka pinter juga atau setengah licik gitu menamakan negara mereka dengan Israel, karena aslinya itu namanya nabi gitu. Seandainya kita mendoakan keburukan itu ada dua potensi gitu. Kita doakan negara Israel atau nabi Israel, maka hati-hati nek doakan keburukan untuk Israel karena kekejaman mereka terhadap saudara-saudara kita, bagusnya jenengan pakai lafadz nek boten Yahudi nggih Bani Israel, jangan Israelnya. Israel itu dia aslinya nama nabi, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu nanti yang punya anak Nabi Yusuf, kemudian ada 10 saudaranya yang jahat terhadap Yusuf, dan ada satu lagi Bunyamin yang sahabatnya Nabi Yusuf. Nah, dari anak Israel nih, Nabi Israel atau Nabi Yakub, kita sudah tahu bahwa dari 12 sing melenceng niku enten 10. Maka jangan heran kalau kebanyakan Bani Israel niku luwih akeh sing melenceng daripada sing lurus gitu. Karena memang pada dasarnya mereka pandai Bapak Ibu. Bani Israel itu pandai-pandai. Tapi memang kewanen kadang senengane bantah
Al-Baqarah, surat Al-Baqarah niku mengkupas habis kisah Bani Israil. Asline dikon nyembelih napa? Sapi. Niku nek ora kakean takon tuku sapi napa wae disembelih wis bar. Ning ijek tekok mbek Nabi Musa, sapine kuwi sing kaya piye wernane. Akhirnya Nabi Musa tanya ke Allah dan dijawab sapinya itu warnane kuning gitu, keemas-emasan gitu. Nek didelok kuwi nyenengke. Uji urung jelas sih gitu. Tambah meneh sifate piye gitu. Akhirnya sapine ora tuwa ya ora enom, tengah-tengah. Uji urung jelas. Tambah meneh gitu. Akhirnya terakhir disifati Nabi Yusuf belum pernah dipakai untuk bajak. Yang tadinya jenengan atau Bani Israel itu tinggal beli sapi apa saja itu bisa disembelih, akhirnya gara-gara banyak tanya mereka terbebani harus muter-muter seantero dunia untuk mencari sapi yang sifatnya itu warnane kuning, terus kudu belum pernah dipakai untuk membaca, dan dia itu juga nggak tua nggak muda. Dan di dunia cuman ada satu tok ternyata. Ini nanti ada di tafsirnya, ada kisah khusus mengenai sapi Al-Baqarah tadi. Nah, thayyib. Jadi nek kita tahu susunan para silsilah para anbiya, nanti kita tahu bahwa dari Nabi Yakub ini turun banyak sekali para nabi. Bahkan semua nabi yang dapat kitab niku kan enten Zabur oleh Nabi Daud. Kemudian Taurat oleh Nabi Musa, kemudian satu Injil itu Nabi Isa. Niku semuanya dari keturunannya Yakub tadi, Israel tadi. Maka kenapa ke orang Israel itu sangat benci kepada Nabi Muhammad? Karena seluruh nabi sebelum mereka itu kebanyakan dari kalangan Bani Israel. Wes dienten-enteni, bahkan dalam Al-Quran disebutkan mereka itu lebih mengenali ciri-ciri nabi terakhir daripada mengenali anaknya sendiri, saking menantikannya. Akhirnya ketika ada kabar di Madinah atau di Mekah itu muncul nabi terakhir, mereka nggak terima dan selamanya nggak mau beriman. Walaupun seandainya mereka melihat Nabi Muhammad, mereka akan sangat tahu bahwa itu adalah nabi terakhir melalui ciri-cirinya. Makanya napa niku pamane Nabi Muhammad, sinten namine? Abu Thalib gitu. Ketika pertama kali berdagang ke Syam, atau di sana itu banyak orang, nek di Syam itu Nasrani sama Yahudi banyak gitu. Dicegah sama pendeta, ini jangan bawa gitu. Karena ini nek nanti orang Yahudi tahu anak ini dengan segala ciri-cirinya bakal dibunuh. Mereka nggak akan terima kalau ada nabi keluar dari selain jalur keturunan mereka. Karena apa? Ternyata kembali ke atas tadi, Nabi Ibrahim punya dua anak, Ishak dan Ismail. Nek seluruh nabi kebanyakan itu keluar dari sulbinya Ishak, maka khusus Nabi Muhammad keluar dari sulbinya Nabi Ismail. Nabi Ismail niku ke bawah niku nggak ada nabi sama sekali, neng ujuk-ujuk langsung rasul penutup, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Al-Qur'an disebutkan, maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifa muslimau wa makana minal musyrikin. Nabi Ibrahim niku ngagum rebutan wong-wong Yahudi karo Nasrani. Orang Yahudi bilang Ibrahim itu agamane Yahudi. Orang Nasrani bilang Ibrahim itu agamane Nasrani. Tapi Allah bantah bahwa Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi, juga bukan Nasrani. Tapi Allah mengatakan Nabi Ibrahim itu agama yang hanif, yang lurus, muslim, dan tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Karena apa? Yahudi itu menyekutukan Allah. Mereka menganggap Uzair yang harusnya orang soleh itu diangkat menjadi anak Allah. Orang Nasrani menganggap Nabi Isa diangkat kedudukannya sebagaimana anak
Allah. Nabi Ibrahim itu punya agama yang lurus, yang dia itu tidak pernah menyekutukan Allah, dan di sini disebutkan Hanifah Musliman. Semua orang yang agamanya lurus itu bisa disebut Hanif dan Muslim. Maka semua nabi niku bisa dikatakan Muslim karena mereka itu lurus dan tidak pernah menyekutukan Allah. Nah, baik, itu silsilah mengenai Nabi Ibrahim, kenapa bisa disebut bapaknya para nabi. Kemudian di sini saya ingin membawakan sebuah hadis mengenai gimana kok Sarah itu bisa masuk ke dalam lingkungan keluarga Ibrahim. Kok Sarah? Hajar, mohon maaf. Nek istri pertama niku kan Sarah. Sarah niku Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, terkenal sebagai wanita yang sangat cantik di masanya, paling ayu gitu. Nabi Ibrahim terkenal bagus gagah karena Nabi Ibrahim itu termasuk nabi yang sangat mirip dengan Nabi Muhammad. Jadi perawaannya bagus itu. Wong apik ya dikai wong apik gitu sama Allah. Karena Allah itu nggak milih sembarangan dalam memilih nabi dan istri-istrinya. Maka kita nggak boleh mencela istri-istri nabi. Ada sekelompok sekte namanya Syiah itu yang sangat membenci istri Rasulullah, bahkan berani mengatakan Ibunda Aisyah itu sebagai, mohon maaf, sebagai pelacur gitu. Itu nggak boleh. Karena apa? Orang baik itu sama Allah dipasangkan dengan orang yang baik. Rasulullah itu orang baik, mesti istrinya juga istri yang baik karena orang pilihan. Sebagaimana Sarah dipilihkan oleh Allah untuk Nabi Ibrahim. Nah, suatu ketika Hajar Ibrahim alaihi salam Sarah. Nabi Ibrahim niki insyaallah hadis sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari gitu. Di dalam ini saya ambil dari kitab Al-Qasas, Sahihul Qasas An-Nabawi gitu. Kisah-kisah sahih yang berkaitan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Ibrahim itu suatu hari berhijrah, betul nyambung. Ibrahim itu suatu hari berhijrah bersama Sarah. Kenapa? Ini terjadi setelah Nabi Ibrahim dibakar sama seorang raja namanya Namrud. Musuh Nabi Ibrahim ini kan Raja Namrud, dibakar 3 hari 3 malam, tapi ternyata nggak apa-apa gitu. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim karena situasi sudah nggak kondusif berhijrah bersama Sarah. Di dalam riwayat yang lain atau bahkan ada kisah ini ada di versi-versi Taurat gitu ya gitu. Itu disebutkan negerinya adalah Mesir karena Nabi Ibrahim niku tinggal di daerah Mesopotamia atau Syam lah gitu, Al-Quds sekarang itu. Jadi Ibrahim itu orang Palestina, tinggal di daerah sana. Kemudian hijrah ke Mesir. Kemudian ketika masuk ke dalam, kalau di dalam hadisnya disebutkan Korea, sebuah desa, tapi sebagaimana yang saya katakan tadi bahwa di sumber-sumber lain dikatakan itu adalah Mesir. Ketika masuk saat itu sedang diperintah oleh seorang raja yang zalim. Jadi raja zalim itu sudah ada sejak dulu Bapak Ibu. Nah, raja zalim ini punya kebiasaan. Apa itu? Dia itu seneng ngerebuti istrinya orang-orang. Jadi dia punya kebiasaan nek ana wong ayu itu ditekoki, wis dibojorong gitu. Nek durung berarti sik perawan niku nggak akan diganggu keluarganya. Seandainya ada laki-laki, kakaknya, adiknya itu nggak akan diganggu. Dia hanya ingin ngepek wong wedoke kuwi gitu. Nek misale wis bersuami, maka suaminya akan dibunuh. Nah, ketika Sarah dan Ibrahim masuk ke negeri tersebut, orang-orang tahu bahwa telah datang seorang wanita yang sangat cantik. Dan ini terdengar sampai mulut raja, terdengar sampai telinga raja. Sehingga raja ini memanggil Ibrahim agar dia itu datang bersama dengan
saat itu dia belum tahu apakah ini siapanya itu dengan wanita tersebut, karena rajanya cuma tahu Saroh atau wanita ini datang dengan seorang laki-laki. Maka ketika dihadapkan, Ibrahim ditanya, kamu siapa? Dia menjawab, saya saudaranya. Nah, di sini Nabi Ibrahim melakukan tauriyah, bohong tapi yang diperbolehkan. Bohong yang diperbolehkan itu tauriyah niku bahasa yang ambigu, punya dua makna itu. Sing dimaksudnya Nabi Ibrahim ini dia saudara saya seiman gitu. Karena saat itu Nabi Ibrahim mengatakan kepada Saroh, kamu nanti nek aku bilang kamu saudaraku jangan bantah gitu. Jangan bilang kalau itu ngapusi. Karena sesungguhnya yang beriman di atas muka bumi saat ini cuman aku sama kamu. Maksudnya Nabi Ibrahim dan Saroh walaupun suami istri, mereka itu adalah saudara seiman. Nabi Ibrahim selama hidupnya bohong cuma 3 kali Bapak Ibu. Di hadis sahih yang lain disebutkan Rasulullah mengatakan Ibrahim itu bohong 3 kali selama hidupnya. Makanya ketika nanti di akhirat, ketika ada syafaatul udma, kita semua dikumpulkan, Allah marah besar, semua umat manusia itu akan minta syafaat ke nabi-nabi. Nabi Adam dimintai syafaat, nggak bisa. Oh, saya nggak bisa, saya pernah makan buah yang dilarang oleh Allah sehingga saya dimurkai oleh Allah. Kemudian datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jawabnya gimana? Saya nggak bisa ngasih syafaat karena saya pernah berbohong 3 kali. Nah, bohongnya Nabi Ibrahim itu yang pertama ketika beliau mengatakan ini sakimun, saya ini sedang sakit, itu dalam rangka ketika diajak orang-orang untuk melakukan pesta perayaan orang kafir waktu itu, beliau nggak mau ikut karena beliau punya siasat. Apa itu? Ingin menghancurkan berhala-berhala yang mereka tinggalkan ketika sedang pesta pora. Beliau menjawab, saya lagi sakit gitu. Dan para ulama menjelaskan Nabi Ibrahim rangapusi, karena maksudnya kelak saya akan sakit. Karena apa? Semua orang itu akan mati dan pasti ketika kematian itu merasakan sakit. Kemudian yang kedua ketika Nabi Ibrahim mengatakan bal, jadi yang terbesar itu yang fa'alahu kabiruhum hada, bal fa'alahu kabiruhum hada. Niki nggih ayat Nabi Ibrahim mengatakan sing menghancurkan berhala-berhala itu yang paling besar. Aslinya sinten sing menghancurkan? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ngomong sing gede kuwi lho, sing ngancurke. Nek seandainya mbok tekoki iso jawab gitu. Nah maksudnya nek dekne niku mbok tekoki iso jawab, ya sing ngancurkan mereka. Nek nyatane kan ditekoki ra iso jawab. Nah Nabi Ibrahim juga nggak bohong dalam hal ini. Dan yang terakhir ketika 3 kali itu, yang ketiga itu ketika ini tadi Nabi Ibrahim mengatakan kepada Raja Dolim itu, Saroh ini saudaraku. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim dibiarkan dan Saroh dipanggil sendirian. Saroh itu dipanggil sendirian. Kemudian Saroh itu berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya saya itu adalah hamba yang beriman kepadamu. Saya ini sholat karenamu dan saya menjaga kehormatan, kemaluan saya kecuali kepada suami saya tok itu. Beliau bertawasul dengan amal solehnya. Seandainya memang saya itu benar melakukan hal tersebut dalam artian beriman, kemudian sholat, kemudian menjaga kemaluan hanya karenamu ya Allah, tolong jagalah saya dari raja yang zalim ini. Sehingga raja ini ketika ingin menjamah si Saroh tiba-tiba menjadi lumpuh, nggak iso ngopo-ngopo. Di riwayat yang lain, kalau di riwayat yang ini raja itu tercekek, nggak tahu tiba-tiba raiso ambekan sampai kakinya itu ginjal-ginjal, sehingga dia hampir-hampir mati. Dan Saroh melihat ini, kemudian Saroh berdoa, ya Allah, nek dia nanti mati
maka saya akan dituduh sebagai orang yang membunuhnya. Maka Allah lepaskan cekekannya tadi, atau Allah hilangkan kelumpuhannya. Dan ini berlaku sampai 3 kali Bapak Ibu. Raja ini ketika sudah bisa nafas, pingin menjamah Sarah lagi, pingin memperkosanya gitu. Tapi ternyata sama Allah nggak bisa, Sarah ini dilindungi. Hingga akhirnya si raja ini mengatakan, sudah cukup, saya nggak akan mengganggu kamu lagi. Kemudian dia mengatakan kepada para pengawalnya, kalian ini bukan mendatangkan kepada saya wanita yang cantik, tapi malah mendatangkan ke saya syaiton. Karena dia heran nggak bisa menyentuh si Sarah. Dan akhirnya dia lepaskan, ya udah sana, kamu kembali ke Ibrahim, saudaramu, dan ini saya kasih hadiah. Hadiahnya itu banyak, ada makanan, minuman, cenderamata, dan seorang budak yang bernama Hajar. Nah, disinilah Hajar itu pertama kali masuk ke lingkarannya keluarga Nabi Ibrahim. Hajar niku dihadiahke ke Sarah, budake Sarah. Jadi Hajar itu miliknya Sarah pertama. Pertama bukan langsung jadi suaminya istrinya Nabi Ibrahim, tapi dia adalah budaknya Sarah, pembantunya Sarah. Kemudian setelah berjalannya waktu, si Ibrahim dan Sarah ini kan sudah berumah tangga lama dan nggak dikasih anak-anak gitu. Si Sarah niku merasa nggak enak sama Nabi Ibrahim, akhirnya Hajar dihadiahkan dan sama Nabi Ibrahim dimerdekakan, kemudian dijadikan istri. Nah, akhirnya ibunda Hajar dia dinikahi oleh Nabi Ibrahim. Nah, Hajar niku orang Kipti. Orang Kipti niku orang asli Mesir. Nah, maka dari pernikahan dengan Hajar lahirlah bayi yang bernama Ismail. Bayi yang bernama Ismail. Nah, setelah ada pancingan gitu ya, maka ternyata Sarah sama Allah dikasih anak yang namanya Ishak. Nah, di sini sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, ada beberapa pelajaran yang bisa diambil Bapak Ibu. Di antaranya adalah keluarga Nabi itu, dia itu adalah keluarga yang dilindungi oleh Allah. Jadi mereka itu adalah wali-wali Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sing namanya wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak akan pernah ada rasa khawatir. Sarah itu adalah orang yang saat itu wanita paling taat, sehingga walaupun di depannya ada raja yang zalim, dia tetap tenang karena merasa punya Allah. Nah, kita ini kalau punya masalah dalam kehidupan ini, selama kita punya Allah, maka tidak akan ada rasa takut dan rasa khawatir. Nek kita kok masih merasa takut dan khawatir, itu tandanya keyakinan kita kepada Allah masih kurang. Karena Allah itu akan senantiasa melindungi para walinya, orang-orang yang taat kepadanya. Nah, kemudian selanjutnya adalah Ibrahim itu adalah Khalilullah, orang yang dia itu menjadi kekasih Allah. Khalilullah itu ada dua. Allah itu punya kekasih itu dua, yaitu yang pertama Ibrahim, yang kedua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim itu sangat dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena setiap diperintah Allah itu pasti dikerjakan langsung. Bukti ini nopo? Jenengan ngertos syariat khitan, sunat. Sunat niku pertama kali sing jalanke sinten? Nabi Ibrahim. Ikhtatana Ibrahimu wa kana ibnu samanina sanatin biqadumin. Niku hadise. Ibrahim itu berkhitan dan dia usianya saat itu 80 tahun
dengan kampak, tanpa bius, tanpa laser, tanpa cincin, tanpa obat gitu. Jadi ketika Allah itu menyuruh wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atam mahun. Jadi ketika Allah itu menurunkan syariat khitan kepada Nabi Ibrahim, Ibrahim itu tanpa mikir panjang ambil kampak, dibuka celananya terus dipotong kulit kemaluannya. Beliau pingsan dan tapi di jalan gitu. Kita ini kadang dikon khitan itu ya nek ora ditukokke sepeda ra gelem gitu anaknya kita itu. Kudu dikai hadiah sik lagi gelem. Nabi Ibrahim itu nggak pakai panjang lebar gitu. Dikon nyembelih ya disembelih tenan anak-anake gitu. Nah, itu adalah Ibrahim sang kekasih Allah. Dan kemudian ada satu hadis lagi yang ingin saya bawakan. Kalau tadi berkenaan dengan masuknya Hajar ke dalam keluarga Ibrahim, sekarang mengenai bagaimana kisahnya kok Hajar itu bisa berpisah dengan nek tadi masuknya Hajar, sekarang pisahnya Hajar dengan keluarga Ibrahim. Pisah bukan berarti diceraikan, enggak, cuman gini, ketika Hajar itu punya anak, Sarah kok belum, ya biasalah namanya suami istri, istrinya loro gitu. Niki istri-istri para nabi aja punya rasa cemburu. Bagaimana nanti kalau jenengan punya istri dua, harus siap gitu. Nabi Ibrahim itu kudu ngemong wong wedok loro gitu. Nah, Hajar iki wis di anak, lah Sarah iki urung duwe anak gitu. Mestine Sarah niku lama-lama cemburu sama Hajar. Akhirnya Sarah itu pingin Hajar itu wis mbok didohke wae, aja cedak-cedak. Maka dalam Islam itu nek jenengan punya bojo loro, bapak ibu, bapak-bapak ngene ibu, siji tok ora oleh akeh-akeh gitu. Nek anake akeh ra apa-apa gitu. Nek bapak-bapak kan angsal sampai papat. Nek dalam mazhab Syafi'i itu dua istri itu tidak boleh dikumpulkan dalam satu rumah. Nek jenengan garwane kalih ora oleh di deleh ning sak omah. Disingget gitu, kudu diadohke gitu. Nek mau disingget iki jek potensi perangnya dhuwur gitu. Dhuwur itu. Wah, istrinya para nabi itu ya punya rasa cemburu. Jangankan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad aja istrinya sing apa namanya kita kenal dengan semuanya soleh aja ya tetap ada rasa cemburunya. Itu manusiawi. Wong wedok cemburu niku manusiawi. Nah, Ibunda Sarah niku cemburu sama Hajar gitu. Dan qadarullah ya Allah itu memerintahkan Ibrahim untuk Hajar we pindah ning tanah sing wis tak siapke gitu. Maka di sebuah hadis disebutkan bahwa awalu matakhadha nisa'u min kibali Ummi Ismail. Jadi wanita pertama yang menciptakan sabuk itu adalah Ummu Ismail atau Hajar, ibunya Ismail. Kenapa? Karena dia itu pakai napa niku sabuk gen bajunya itu terangkat sehingga tidak meninggalkan bekas jalannya agar tidak diketahui oleh Sarah gitu perginya kemana. Nah, kemudian ibunya Nabi Ismail ini waktu itu sedang gendong Nabi Ismail yang masih kecil gitu, masih disusoni gitu. Dia itu diajak sama Nabi Ibrahim. Bayangkan dari Palestina gitu. Nabi Ibrahim itu jalan dari Palestina ke Mekah. Niku pinten kilo kira-kira Bapak Ibu? 500-an kilo. Mriki Jakarta ya gitu. Dari Palestina sampai ke Mekah jalan berdua. Kemudian ketika sudah sampai Mekah yang saat itu masih berupa padang pasir, nggak ada air, nggak ada tumbuhan kecuali satu pohon yang saat itu dipakai untuk berteduh Nabi Ibrahim dan Ibunda Hajar. Kemudian diletakkan di situ, disangoni cuman sak kantong banyu karo sak kantong kurma. Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar, disangoni 2 kantong itu, 1 kantong kurma, 1 kantong air. Kemudian ditinggal.
Kita mungkin sekarang memandang orang kayak gini tegel banget gitu. Tapi itu perintah dari Allah. Ibunda Hajar itu sampai mengatakan, ya Ibrahim, aina tadhab? Wahai Ibrahim, kamu itu mau kemana? Mosok kamu meninggalkan kami, saya istri yang masih menyusui, di tengah padang pasir yang nggak ada apa-apanya, cuma mbok bekali sak kantong air sama sak kantong kurma. Nabi Ibrahim ini ninggalkan Ibunda Hajar diceluk-celuk ora mengo, ora tego, jalan terus balik ning Palestina meneh, ditinggalke. Mengetahui Nabi Ibrahim bersikap seperti itu, Hajar husnudon, masih husnudon. Istri yang baik itu harus senantiasa husnudon kepada suaminya. Kenapa kok sampai kayak gitu? Maka Ibunda Hajar mengatakan, Allahu alladzi amaraka. Apakah ini Allah yang memerintahkanmu wahai Ibrahim? Ibrahim nggak jawab, tapi cuma ngangguk. Dan itu dia nggak nengok gitu. Akhirnya ibunya Nabi Ismail ini, Hajar, mengatakan, idan lam yudayyi'una. Kalau Allah yang memerintahkanmu, maka Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Niki keyakinannya Hajar luar biasa. Nek Allah sing merintahke, berarti Allah sing nanggung kami semua. Ya wes, berarti saya nggak butuh kamu lagi gitu. Silahkan pergi. Kemudian Nabi Ibrahim pergi sampai nggak kelihatan lagi. Kemudian beliau baru balik badan, memandang sedih Nabi Ismail dan ibunya Hajar. Kemudian beliau mendoakan, mengatakan kepada Allah, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'i ila akhir. Jadi, ya Allah, aku itu sudah meninggalkan istriku dan anakku di sebuah negeri yang itu nggak ada air, nggak ada apa-apa itu. Maka beliau kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hati manusia itu condong kepada mereka gitu, dan berikanlah mereka itu rizki berupa buah-buahan, dan semoga mereka menjadi orang-orang yang bersyukur. Surat Ibrahim ayat 37. Nah, ini nek dilanjut ke hadisnya dawa banget, karena ini nanti akan bercerita mengenai gimana ditemukannya air Zam-Zam, kemudian gimana terjadi sa'i dari Shofat ke Marwah, kemudian gimana Ismail itu tumbuh besar bersama dengan nanti ada kabilah yang lewat ke situ, kabilah orang ngungsi dari Yaman. Biasanya yang nek lewati lembah iki ra ono apa-apa, kok iki tiba-tiba ada burung berputar-putar di atas lembah itu. Nek jenengan kesasar ning padang pasir, nek ono manuk kok muter-muter ning suatu tempat, niku tandane enten banyu teng mriku. Diparani, kemudian mendapati Hajar dan Ismail sedang ada di situ. Akhirnya izin untuk tinggal di situ, dan satu kabilah itu namanya Jurhum tinggal di situ, kemudian menetap di situ, yang akhirnya jadi penduduk Mekah. Dan itulah awal mula cikal bakal rentetan ibadah haji yang nanti puncaknya ada Idul Kurban itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagai penutup ada beberapa pelajaran yang bisa diambil dari kisah yang kedua tadi atau hadis yang kedua tadi, yaitu pertama adalah bolehnya kita untuk ibahatul ma'aridi wa anna fiha manduhatan anil kadhib. Bolehnya tauriyah ketika dibutuhkan, kita berbohong tapi tidak ngapusi. Ini tadi hadis yang pertama gitu. Ini bayanu tahammul Ibrahim alaihi wa zaujatihi wa waladihi wa sabrihim fi dzatillahi subhanahu wa ta'ala. Di sini ada 3 pelajaran. Yang pertama, Allah itu menggambarkan melalui hadis ini hebatnya kesabaran keluarga Ibrahim. Keluarga Ibrahim itu luar biasa hebat-hebat orangnya, sabar semua. Nabi Ibrahim itu orang yang sabar, Hajar itu orang yang sabar, Ismail juga orang yang sabar. Bayangkan
Nabi Ismail itu cuma dikabari sama Nabi Ibrahim, wahai anakku, aku ketemu neng ngimpi gitu, maksudnya bermimpi semalam nek Allah itu memerintahkan aku menyembelih kamu gitu. Saya bermimpi aku menyembelih kamu. Karena mimpi para nabi itu adalah wahyu, Ismail mengatakan, wahai bapakku, seandainya itu memang perintah Allah, kerjakanlah, niscaya kamu akan mendapati saya sebagai anak yang sabar. Jadi memang ini luar biasa keluarga nih, keluarga Nabi Ibrahim itu semuanya orang-orang yang sabar. Kemudian yang kedua adalah Allah itu tidak akan pernah menyia-nyiakan para walinya. Kita ini kalau menjadi hamba yang taat, niscaya Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan. Kita ini jangan pernah takut nggak bisa makan, nggak bisa ngasih makan. Sing makani semua makhluk itu bukan kita Bapak Ibu, tapi Allah yang menjamin. Allah lah yang menjamin. Maka dari itu kalau kita akidahnya bagus, niscaya kita nggak akan pernah takut nggak bisa makan atau nggak bisa makani anak, karena Allah sudah menjamin. Dan yang terakhir bahwa disinilah keutamaan Nabi Ibrahim, bahwa beliau itu adalah kekasih Allah, di mana beliau itu mempunyai sifat-sifat yang sangat disukai Allah, dan beliau itu senantiasa menunjukkan ketaatan kepada Allah walaupun dia itu disuruh berpisah dengan anak istrinya, tapi karena perintah Allah beliau tetap mengerjakan. Ya, mungkin ini saja dari saya, semoga bermanfaat. Ini sekilas mengenai keluarga Ibrahim, mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum disyariatkannya Idul Kurban. Jadi jangan sampai kita ini memaknai Idul Kurban itu hanya cuman Ibrahim nyembelih Ismail, wis bar gitu. Kita ikut nyembelih, bagi-bagi daging, terus seneng-seneng. Itu benar, tapi kita harus tahu bahwa di balik semua kisah ini ada tokoh-tokoh yang luar biasa yang bisa kita ambil pelajaran dari mereka semua. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan ke pembicara. Seandainya ada yang mau bertanya, monggo, bebas mau tanya berkaitan dengan kajian atau dengan hal yang lain. Ini ada titipan pertanyaan. Oke, monggo. Terkait dengan kurban itu, batasan mampu itu sampai apa? Apakah harus punya uang banyak atau harus nabung dulu atau bagaimana? Thayyib, batasan mampu dalam berkurban. Sebenarnya ini menjadi perdebatan ulama juga. Nanti ini masuk ke bolehkah kita berkorban dengan ngutang? Bolehkah berkorban dengan ngutang? Itu ada ulama. Jadi ada dua pendapat Bapak Ibu. Ada dua pendapat. Sing pertama ora oleh gitu. Maksudnya gimana? Tolak ukur mampu atau tidak itu bisa dilihat dari jenengan tuh kakean utang apa ora. Utang niku nyaur hukumnya apa? Wajib. Matlul ghani dolim. Jadi dzulmun. Matlul ghani dzulmun. Wong duwe duit nek ora nglunasi utang kuwi dolim. Itu. Apalagi jenengan diijik di utang akeh, dolan-dolan wae diupload neng media sosial. Nah, itu menyakiti hati sing ngutangi gitu. Iki wong piye to duwe duit ning ora bayar utang malah mangan enak wae gitu. Nah ini nggak boleh kayak gitu, itu zalim. Zalim. Bayar utang niku wajib, sedangkan kurban itu sunnah. Mana yang diprioritaskan antara wajib dan sunnah? Wajib. Nek jenengan wis serak ndek utang, berarti jenengan wis iso kurban. Itu pendapat yang pertama. Jadi kalau ukur mampu itu nek wis ra duwe utang, nek jek ndek cicilan omah, cicilan motor, cicilan niku dereng mampu. Itu pendapat pertama nggih, gitu. Kudu ngebarke utange sik baru kurban gitu. Nek yo ora sida kurban. Nah, niki pendapat sing kedua, nek ngono kok ora sida kurban gitu. Nah, maka ada ulama yang membolehkan ndek utang ning tetep kurban, ning ana syarate. Iso ngukur awak gitu. Maksudnya napa? Oh, saya ini insyaallah walaupun berkorban dan masih punya utang ini insya Allah masih bisa saya handle gitu. Misalkan saya punya gaji yang bisa untuk nyicil tiap bulannya gitu.
Kemudian seandainya saya berkurban itu tidak akan mengganggu ekonomi gitu. Maka itu nggak masalah. Wis duwe hitungan gitu. Niku mboten napa-napa. Jangan sampai goro-goro kurban tuku wedhus terus anak bojone merana ora iso dipakani gitu. Itu nggak boleh gitu. Jangan sampai kita salah dalam prioritas beribadah. Kita jangan sampai mengerjakan yang sunnah tapi menelantarkan yang wajib. Itu kayak jenengan bangun omah ning ngrubuhke kota. Tidak boleh. Jadi tolak ukur mampu itu sebenarnya kembali ke diri kita masing-masing. Nek kula, menurut kula pandangan pribadi saya, tolak ukurnya niku masalah babakan utang tadi. Ijek duwe utang akeh apa ora gitu. Dan jenengan kurbane kuwi ya ngutang apa ora gitu, itu ya pengaruh gitu. Boleh nggak sih kita ngurban pakai utang? Nah itu tadi kembali ke pendapat ulama tadi. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak. Tapi pendapat yang hati-hati menurut saya, jenengan lunasi dulu utangnya jenengan, nabung kemudian baru kurban. Nek kira-kira kok utangnya jangka panjang, misal nyicil omah 15 tahun gitu nggih. Nah niku nggih berarti tinggal diukur-ukur. Oh cicilan omahku nggak akan terganggu kalau seandainya saya berkurban, karena dia sudah punya tabungan kurban sendiri. Silahkan, nggak apa-apa. Insya Allah tetap khair, baik gitu. Tapi nek jangan sampai tabungan kurban itu mengganggu cicilan yang lainnya. Ngoten nggih. Jadi harus ngukur awak gitu. Kira-kira nek kurban niku mendampak mudarat apa enggak gitu. Berdampak mudarat atau tidak. Nek misal saya kurban tetap beres semua, finansial enggak ada masalah, monggo gitu. Tapi nek misal goro-goro kurban malah engkau babak punya gitu, nah mending jangan dulu. Itu tandanya jenengan belum mampu. Tapi nek saran saya nek pingin gampil nggih Bapak Ibu, jenengan tuku cempe gitu, diingoni dhewe gitu. Nek cempe itu kan murah gitu. Tuku cempe diingoni dhewe terus baru disembelih pas kurban. Niku luweh becik timbang jenengan nabung-nabung. Nek nabung niku semakin mendekati, semakin berjalannya waktu, nilai tabungan Anda itu menyusut gitu loh. Paham mboten niki? Ada inflasi. Misal tahun iki wedhus kuwi 1,5 wis entuk. Ning tahun ngarep 2 yuta lagi entuk. Nek saran saya nek nabung ya mending nabung cempe sekalian. Gitu. Duwene pira saiki ditukokke wedhus, diingu ngantek gede. Nek ora iso ngingu ya digadohke, dikon nggawa sapa ngoten. Nah nanti di napa niku disembelih pas Idul Adha. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Nggih. Ada lagi? Nggih monggo. Nggih. Nggih. Bismillah. Nggih. Nggih, baik. Sebenarnya nek masalah kulit mboten enten perbedaan ulama. Mboten enten perbedaan. Kulit niku mboten angsal dijual nek sing jual sing kurban. Mudeng mboten. Saya punya kurban sapi, saya sembelih. Maka sing nggak boleh menjual siapa? Saya. Atas nama saya Supri. Sapine Supri kuwi ora oleh didol kulite karo Pak Supri gitu. Karena saya yang berkorban. Nek kulit iki kula paringke panitia misal, bukan panitia Pak, ke orang gitu, ke ininya. Karena nanti panitia hukumnya beda. Niki kula jelaske sithik-sithik nggih. Nek sapi ini saya kasihkan ke penerima daging kurban, wis dadi nggone deknen. Kepemilikan sudah berpindah, sudah saya hadiahkan ke pemilik kurban. Maka pemilik yang baru atau orang yang dia itu dikasih itu boleh menjualnya. Sing dilarang jual niku sing kurban. Nah, sakniki
Mohon maaf, nek sing ngedol panitia piye? Jenengan harus tahu, panitia niku posisinya penerima kurban atau wakil pengkurban. Nek posisinya penerima kurban, berarti dia tidak boleh ngambil dari kurban hewan kurban apapun itu sebelum dikasih sama sing punya. Niku nek dia itu posisinya penerima. Tapi selama ini panitia niku sing nyembelih napa sing nampa? Sing nyembelih kan? Nggih. Nek sing nyembelih maka dia itu wakil dari saya. Sama seperti pemilik. Maka dia itu konsekuensinya nggak boleh jual kulit, tapi boleh makan dagingnya. Sebagaimana saya pemilik meh tak jikuk kabeh ya oleh, meh tak bagike sampai letok oleh, apa tak bagike kabeh tak jikuk sithik sampai letok nggih sampai letok ya oleh. Panitia itu boleh nggak sih, kan biasanya ditanyakan, boleh nggak sih kita itu ngambil daging buat makan bareng gitu. Itu boleh Bapak Ibu. Karena dia kayak sing duwe wakile. Ning konsekuensinya ora oleh ngedol kulit. Walaupun dijual terus ditukokke daging dibagi, ora oleh gitu. Harus dihadiahkan dulu. Ini kulit mau dikasih ke siapa sama panitia gitu. Oh misal mbek meh dikeke ning sapa gitu. Lah engko nek wonge kuwi meh ngedolke monggo gitu. Meh ngedol monggo gitu. Atau mau diapakan. Tapi yang jelas mohon maaf, panitia itu nggak boleh jual. Itu pendapat yang saya yakini. Karena panitia wakil dari, kan nek orang kurban itu dipasrahke ke panitia, gitu. Pak niki kurbane atas nama niki, jenengan bertindak sebagai wakil. Nek wakil niku posisinya persis plek kalih sing duwe. Jenengan boleh bebas menentukan pemanfaatan daging meh dibagi sepiro, meh dienggo sepiro niku bebas. Dimakan semua boleh. Karena wakil. Neng yo rapi ngoten niku. Rapi. Tapi secara fikih boleh enggak? Itu boleh. Wong saya nyembelih tak pangan kabeh ya oleh kok gitu. Neng niki kan tidak sesuai tujuan pensyariatan kurban. Nek nyembelih ya dibagike raketang sithik gitu. Bahkan nek wong Arab nyembelih tinggal lunga, wis sapa wae sing jikok monggo gitu. Saking semangatnya berkurban, karena mereka nggak butuh dengan dagingnya, mereka butuh dengan ketaatan. Saya ingin membuktikan saya taat kepada Allah, itu saja gitu. Nah, maka nek panitia niku nggak boleh. Nek menurut saya, karena saya mengkiaskan bahwa panitia itu adalah wakil dari pemilik hewan, dia punya keuntungan dan punya kekurangan. Keuntungannya dia itu boleh memanfaatkan sesuai dengan kebijakan karena pemilik sudah ridho dengan sang panitia gitu. Nek saya nitipke kan jenengan, saya niku ridho iki kewane meh mbok kapakne skarpmu gitu. Monggo. Ning berlaku juga hukum yang berlaku kepada pengkurban, yaitu tidak boleh menjual apapun bentuknya. Enggak cuman kulit Bapak Ibu. Meh balunge, meh ndase, meh sikile, meh ususe meh nopone mboten angsal dijual. Nek dihadiahkan boleh. Dihadiahkan boleh. Dihadiahkan kepada siapa? Nah, sing penerima hadiah ini meh ngedol monggo gitu. Karena dia wis penerima kurban. Ngoten nggih. Niku napa niku niku sing saya pahami nggih Pak nggih. Karena memang hadisnya jelas bahwa sang pengkurban itu tidak boleh menjual kurbannya gitu. Karena jenenge kurban itu memang bukan untuk dijual gitu. Napa melih sampun nggih karena waktunya sudah habis. Mangke mawon Pak nek misal masih ada. Nggih, nanti di luar acara nek tanya. Nggih, nanti kita jawab secara pribadi gitu karena sudah jam segini. Pokoknya tapi ngenten Bapak Ibu, niku tadi pendapat saya secara pribadi, jenengan boleh cari referensi dari sumber-sumber yang lain gitu. Karena pendapat ulama itu sangat banyak. Ning kita harus jujur nggih. Nek golek dalil pendapat niku ojo sing sesuai hawa nafsu. Tapi sing kedah endi sing paling cedak kebenaran. Karena kita mencari ridho dari Allah.
mending jenengan niku kadang, karena tabiat taat itu kadang berat. Tabiat taat niku kadang berat, mungkin nggak sesuai dengan nafsu kita. Wah iki jono nek didol iso entuk akeh iki. Ning nek Gusti Allah ngendikan ojo ya ojo gitu. Karena ridho Allah itu tidak bisa ditukar dengan nominal sekecil apapun atau sebesar apapun. Ngoten nggih, jangan sampai ibadah kurban kita tercederai hanya karena kita ingin mendapatkan keuntungan-keuntungan yang sebenarnya sangat kecil, karena semuanya itu isinya dunya tok gitu. Ngoten nggih, mungkin ini saja dari saya, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.